Salam, puji Tuhan. Saya Gideon Orin. Senang sekali bisa berbagi kasih kepada saudara. Saya bersyukur sampai hari ini Tuhan boleh campur tangan, Tuhan boleh tolong hidup saya. Tepatnya bulan Mei 2019 yang lalu saya mengalami begitu sakit. Bolak-balik masuk rumah sakit swasta dan juga pemerintah punya. Waktu itu saya tidak tahu apa yang terjadi. Satu saat saya hampir pasrah. Saya sudah pamit sama istri, sama keluarga, karena saya merasa saya tidak sanggup lagi dan saya harus kembali ke rumah Bapak. Tapi ada kabar sukacita yang luar biasa, saudara. Allah kita luar biasa. Saat saya berserah, tiba-tiba ada satu pengharapan. Waktu itu saya ingat persis waktu itu zamannya Pilpres, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo masih rebut-rebutan belum menang, dan Tuhan memberikan sukacita buat saya bahwa kamu jangan pergi dulu. Yang pertama alasannya karena kamu belum menyaksikan siapa yang terpilih jadi presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu ada gembar-gembur bahwa terjadi pemekaran Indonesia, jadi Palangkaraya dikatakan menjadi salah satu ibu kota, dan saya senang sekali seandainya waktu itu kalau Palangkaraya jadi ibu kota. Oh, kalau gitu saya tetap harus hidup, Tuhan. Nah, Tuhan ingatkan satu hal kepada saya, yang disering kumandangkan oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko, yaitu bahwa mujizat masih ada. Saya percaya itu, saya perkatakan di iman saya, mujizat masih ada, kesembuhan pasti ada. Sudah saya tahu waktu itu saya 24 jam selama 3 hari muntah. Nggak ada yang muntahin, tapi rasanya pengen muntah terus 24 jam. Tapi sejak itu Tuhan memberikan kekuatan bahwa mujizat masih ada. Saya perkatakan dengan iman, mujizat masih ada. Dan puji Tuhan, saya merasakan ada kekuatan yang baru. Ada kabar sukacita bahwa saya akan pindahkan dari satu rumah sakit swasta ke rumah sakit pemerintah, dan semuanya akan ditanggung biayanya. Oh, puji Tuhan. Semakin semangat saya, saudara. Hanya saya bilang waktu itu, malam itu, saya siap malam hari ini dipindahkan supaya saya sembuh. Oh, mereka bilang belum bisa, besok pagi. Oke, kalau begitu saya tunggu. Dan yang ajaibnya, paginya saya dipindahkan ke rumah sakit yang punya pemerintah. Sampai di sana saya dilayani luar biasa. Terima kasih untuk masuk itu. Yang tadinya saya selama 3 hari 3 malam nggak bisa tidur karena muntah, waktu masuk ke ruang IGD saya bisa tidur, saudara. Bahkan saya lupa, saya nggak tahu bahwa saya harus masuk ke kamar yang saya harus tepati, saking enak tidurnya. Sampai sana saya bisa tidur tenang, dan selama 8 hari saya dirawat, saya sembuh, saya kembali ke rumah. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja, check up terus, balik lagi rumah sakit gitu, kita check up. Ya, waktu itu saya jujur, saya bandel, masih makanan saya tidak kontrolin, akhirnya masuk lagi rumah sakit gitu ya, keluar berapa hari masuk lagi gitu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, melalui proses itu saya mengalami kebaikan Tuhan. Di rumah sakit saya mengalami kelepasan. Saya mendengar puji-pujian yang ada di YouTube. Di situ saya dipulihkan Tuhan kembali, karena saya juga seorang pemuji. Saya mendengar khotbah juga, kesaksian. Wah, di situ semakin membuat saya diberkati lagi. Sehingga waktu itu saya mengalami kelepasan. Jujur, saya memang ada masalah dalam hidup saya.
karena terlalu banyak yang membuat saya sakit hati. Saya juga mungkin banyak membuat orang lain sakit hati juga. Tapi melalui peristiwa itu Tuhan izinkan saya, kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Saya mengambil keputusan untuk belajar mengampuni dan melupakan, saudara. Sejak saat mengambil keputusan itu, Tuhan memberikan kelepasan buat saya. Saya mengalami kelepasan di rumah sakit, saudara. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya orang yang jarang nangis. Tapi sejak itu, saya menangis, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya akan mengampuni orang yang menyakiti hati saya, Tuhan. Saya akan mengasihi mereka, Tuhan. Siapapun orangnya, Tuhan, saya akan mengampuni, Tuhan. Terus saya mau melayani Tuhan lebih lagi. Saya berhutang dengan Tuhan. Saya berhutang dengan Tuhan. Saya ingat dulu saya orang kampung, saudara. Saya orang kampung yang tidak punya apa-apa. Pemuda desa, anak kecil di desa yang gak masuk hitungan. Oleh anugerah Tuhan, saya bisa sekolah di kota besar. Sampit lanjut ke Banjarmasin. Karena kenakalan saya di Sampit, sempat tidak naik kelas. Padahal sekolahnya bagus, saudara. SMP Katolik di Sampit tahun 89-90. Sempat 1 tahun tidak naik karena kenakalan saya nggak belajar. Akhirnya saya dipindahkan ke Banjarmasin, salah satu sekolah swasta. Saya sebut saja SMP Kristen. Dan saya bisa sekolah sana, dan puji Tuhan saya naik terus. Masuk SMA Katolik, dan tahun 97 saya kuliah di kota Bandung. Ini berkat yang luar biasa buat saya. Saya orang anak Tuhan. Saya orang pemuda kampung yang gak ngerti apa-apa. Dengan kenakalan yang, kenakalan waktu itu, seorang pemuda yang suka mabuk-mabuk kan, suka dugem gitu ya. Memang dugem kami ya nggak kayak orang anak kota ya, tapi kalau kami udah dugem tahan satu semalam suntup. Nah, tapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan angkat semuanya. Tuhan perkenalkan saya di Banjarmasin tahun 94, 93, 94. Saya terima Tuhan Yesus, saya dibaptis. Dan sejak itu saya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Lulus SMA, Tuhan bawa saya untuk masuk jadi hambanya sekolah Alkitab di Bandung. Tapi proses terus berjalan, saudara. Singkat ceritanya, kampus kami di Bandung ditutup, saudara. Karena ada pihak tertentu yang tidak senang waktu itu. Dan saya harus melanjutkan di kampus yang lain juga. Di salah satu kampus di Tasikmalaya namanya STT Intel waktu itu. Institut Gamaliel ya, Tasikmalaya ya, punya Pak Yulius Ishak. Dan puji Tuhan, tahun 2000 saya selesai kuliah. Saya balik ke Banjarbaru untuk melanjutkan pelayanan. Dan saya buat KKR di Banjarbaru. Saya bawa api dari Bandung, karena waktu itu anak-anak Bandung banyak kegerakan yang mereka buat. Saya bawa api itu, terjadi kegerakan sampai 2004 ya, 2003 mau masuk 2004 kami buat namanya KKR untuk anak-anak muda, anak mahasiswa. Dan waktu itu luar biasa banyak anak-anak muda yang menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini aja, nanti kita akan lanjut kesaksiannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat terus maju. Nanti masalah sakit saya akan lanjutkan kesaksiannya. Ini cerita pelayanan dulu ya, gambarannya. Haleluya. Tuhan semangat dalam Yesus. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan.